Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang narapidana yang kebetulan akan bebas hari itu juga. Ia bernama Tripper. Dengan perawakan garang, ia dikawal polisi, bergegas cepat ingin segera keluar dari tempat itu dengan mendatangi atasan polisi sebelum dirinya benar-benar bebas hari itu juga. Where's the exit? Setelah berada di luar penjara, tanpa mencari Gojek ataupun Grab, ia langsung berlari menuju sebuah tempat. Rupanya tempat yang Tripper tuju adalah sebuah tempat penampungan mobil bekas tempat markas ia dahulu. Di dalam mobil itu juga terdapat beberapa berkas-berkas dan foto seseorang, yang di sini kita bisa menyimpulkan jika tujuan Tripper ke tempat ini adalah untuk sebuah aksi balas dendam. Singkat cerita, tepat saat Tripper berada di sebuah kantor, tanpa mempedulikan puluhan pasang mata dan CCTV yang melihat dirinya, Tripper pun langsung melepaskan satu tembakan yang mengenai tepat ke batok kepala seorang pria. Sejalan dengan itu, seorang penegak hukum atau polisi yang seharusnya mengayomi dan membantu masyarakat justru senang mengkonsumsi narkoboy. Ini dia wujudnya. Panggil saja si Ateng. Singkatnya, saat Ateng mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP, dan ada seorang polisi wanita yang kita panggil saja Luna, nggak pakai Maya. Ia pun nampak tidak suka dengan kedatangan si Ateng, lantaran Ateng dikenal dengan polisi yang mempunyai reputasi sangat jelek. What do we got? Kembali ke Tripper. Di lain sisi, Tripper sendiri kini mendatangi seorang penyedia jasa pencarian identitas, yang ternyata mobil dan beberapa berkas yang terdapat di dalam mobil itu rupanya berasal dari dia. Di sini Tripper pun berniat untuk menukarkan beberapa uang yang ia punya dengan daftar nama target yang akan Tripper eksekusi. Namun orang itu menolak karena uang yang Tripper berikan kurang, dan ia malah meminta temannya yang memiliki badan kekar untuk menghajar Tripper. Kenny. Dan saat itulah si teman pria melihat tato yang ada di tangan Tripper. Seketika si pria itu merasa ciut dan pergi dari tempat itu dengan mengatakan jika dirinya tidak mau berurusan dengan hantu itu. I know what that is. I know who you are. Ghost. Get your fat ass! Can't mess with no ghost. Kembali ke polisi. Kini mereka tengah mengusut kasus ini dengan melihat rekaman video. Di sini Neng Luna yakin jika aksi penembakan itu didasari balas dendam. Hal itu pun bisa dibuktikan dengan gaya si korban kaget saat melihat Tripper datang ke kantor itu. Di lain sisi, ada seorang pembunuh bayaran yang tengah melatih otot-ototnya. Sebut saja Jin, gak pakai Janjun. Saat ia melatih otot-ototnya dengan berolahraga, Jin mendapat sebuah telepon dari seorang yang memberinya tugas, di mana si pemberi tugas yang masih misterius, siapa orangnya pun menyuruh Jin untuk membunuh seorang target yang tak lain tak bukan adalah Tripper. Beralih kepada si Ateng dan Neng Luna. Dengan berbekal rekaman video tadi, mereka akhirnya bisa mengungkap latar belakang Tripper, yang ternyata dulunya Tripper dan saudaranya adalah seorang perampok terkenal yang digembor-gemborkan mempunyai keahlian merampok yang amat rapi. Pada suatu hari saat mereka telah selesai menjalankan aksi merampoknya, mereka yang hendak melarikan diri seketika dikepung oleh kelompok perampok lain. Saat kejadian itu juga, saudara Tripper harus tewas dengan kondisi leher tergorok. Sedangkan Tripper sendiri harus ditembak oleh seorang dari kelompok perampok lain, tepat di kepalanya. Di sini akhirnya jelas alasan mengapa Tripper ingin sekali membunuh mereka. Karena saat Tripper ditembak, beruntung peluru itu tidak mengenai otaknya, sehingga Tripper pun berhasil terselamatkan. Dan kini dengan sembuhnya Tripper dan bebasnya Tripper dari penjara, maka akan menjadi penderitaan baru pada orang-orang yang telah membunuh saudaranya itu.